Pertama bilang ceritanya saya mau jadi pendeta, tapi begitu sudah lulus kuliah ternyata janji itu ditelan kembali, pengennya masuk CPNS. Nah, akhirnya saya kerja swasta ya, dan di situ passion saya masih passion, bisa dibilang passion perjuangan lah ya. Sampai akhirnya nggak cocok, saya tinggalin, saya jadi advokat. Dan menurut saya pekerjaan ini sangat cocok dengan karakter saya. Karena kenapa? Ketika saya melihat ada ketidakadilan terhadap orang, terlepas kita bisa menangkan atau tidak loh. Tapi seenggaknya kita bisa bantu dia untuk memperjuangkan haknya. Bisa berproses. Jadi orang yang tadinya dizolimi, atau orang yang tadinya sudah tidak punya harapan lagi, menurut dia, itu bisa kita bantu secara hukum. Dan dalam beberapa kasus, kita menang. Walaupun dalam beberapa kasus, masih ada yang berproses sama seperti pemilik gedung ini. Pemilik gedung ini, ya, dikerjain sama oknum-oknum. Ini oknum lagi nih, banyak banget oknumnya. Pemerintahan Pemprov Kota Jakarta Timur. Dan dua nih, Satpol PP sama CKTRM. Ini oknum-oknum nih. Pada saat gedung ini dibangun, dipersulit dan sempat dirusak bangunannya. Dengan alasan katanya melanggar perda. Padahal 2020 Jokowi ya, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudah ya orang membuat izin bangunan, namanya dari IMB jadi PBG. Jadi IMB itu bisa didapat terakhir asalkan ada PBG. Nah, dengan dasar itu, dengan dasar perda ya, dia menakut-nakuti pemilik bangunan ini, melakukan pengerusakan sampai akhirnya pemilik bangunan ini takut dan memberikan uang dengan terpaksa karena dia mendapat jatah. Karena diancam kalau tidak dilakukan akan dirubuhkan katanya yang lantai 5-nya. Takut. Kita perjuangkan. Dari klien saya ini yang tadinya dianggap ya karena dia kan selalu diasosiasikan sebagai double minority. Pasti lain mengerti apa yang saya maksud kan? Jadi dia tidak dipandang sampai kita balikkan, kita temui mereka-mereka ini semua di inspektorat sampai mereka yang menunduk kepala begini. Saya bilang ini kekuasaan Elohim. Jangan pernah kita mengamini sesuatu hal yang belum pasti. Jadi kalau kita orang percaya ya kita harus mengamini bahwa terlepas sekuat apapun lawan kita, kalau kita yakin kita menang, kalah menang itu urusan belakangan. Yang penting kita perjuangkan dulu. Dan akhirnya sekarang bangunan ini nggak ada lagi yang berani ganggu. Dan yang kedua, kasus ini sedang masih berproses. Nah ini yang maksud saya salah satu contoh kenapa saya ngambil advokat. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain. Orang susah, ya, yang apa namanya mungkin dia cari makan lah ya, cari makan lewat jalanan, tiba-tiba ditangkep sama aparat gitu ya, mau direhab lah di sosial, ya itu kita bisa bantu juga. Terus orang-orang yang dikriminalisasi seperti contoh Joshua tuh, ini kan salah satu contoh kemenangan. Yang kalah kita banyak juga karena nggak viral dulu di tahun-tahun 2017 atau 2018, di mana orang yang sebenarnya hanya mungkin berada di waktu yang salah saja, lalu dianggap polisi sebagai pelaku kejahatan, banyak. Yang sebenarnya secara kausalitas dia tidak terbukti gitu loh, tapi mungkin karena ada suatu hal tertentu ya, akhirnya dia menjadi terpidana. Ada banyak. Lai Martin, makin hangat ini cerita mengalir. Tapi kemudian memilih fakultas apa di Universitas apa? Saya itu 2005 ya masuk Universitas Kristen Indonesia. Sebenarnya pada saat itu ini kecelakaan. Saya tadi mau masuk Trisakti. Di ini ya di Salemba ya? Iya, tadi saya mau masuk Trisakti. Cuman karena saya ketemu teman lama saya waktu SD, dia bilang udah masuk UKI aja. UKI lebih bagus katanya. Oh ya sudah. Akhirnya saya ikut masuk UKI. Masuklah saya UKI. Ternyata di UKI bagusnya itu dalam tanda petik gitu loh. Bagusnya budayanya keras. Nah, inilah yang membentuk kita yang memang punya secara potensial ya. Maksudnya keras karena banyak orang Batak? Enggak, campur ini kan ada semua. Ada orang Manado, ada orang Ambon, disiplin ada Papua. Itu ya, kuliahnya? Senior. Jadi pertama senioritas. Yang kedua ya bisa saya bilang budayanya keras. Ini sampai dengan 2012 ya. Sampai dengan 2010 sebelum pindah. Memang keras. Jadi yang namanya fisik-fisik itu untuk mendidik junior itu biasa. Kalau sekarang kan orang dipukul sedikit lapor polisi kan. Kalau dulu kita dipukulin berkali-kali. Cuman ya bukan seperti yang ada di institusi pemerintahan yang sampai dengan mungkin ada yang meninggal. Kalau ini nggak ada yang meninggal. Ya ini kekerasannya dengan kasih sayang gitu loh. Nah, ini yang akhirnya kita tuai bahwa ternyata budaya keras ini ada manfaatnya juga. Makanya kalau secara mental lah kita dilatih ya. Makanya Universitas Kristen Indonesia itu dari zamannya
almarhum Yap Tien Hin ya, itu selalu dikenal menelurkan banyak pengacara yang memang berani gitu loh. Kalau secara teori mungkin emang nggak begitu terkenal, tapi kalau secara keberanian, secara aksi, ya salah satu lembaga organisasi yang 98 yang terkenal juga kan ada yang namanya Forum Kota, itu juga abang-abangannya UKI. Nah makanya ya kalau soal nyali boleh diadu lah gitu loh. Dan terbukti kan banyak, ada Bang Saur Siagian, ada Bang Johnson Panjaitan. Banyak. Lalu ada Bang Kamarudin Simanjuntak, orang-orang lulusan dari UKI ya. Banyak lah yang nggak bisa saya sebut satu-satu. Banyak, ada Bang Yapto ya di Pemuda Pancasila. Sangat banyak sekali. Makanya kalau soal nyali ya boleh diadu lah. Kita ibaratnya walaupun melawan oknum-oknum penegak hukum yang mungkin menggunakan senjata, kita tanpa pakai senjata pun nggak takut. Tadi Lai Martin kan sudah jelaskan ada penegak hukum, polisi, jaksa itu bagian dari pemerintahan, lalu hakim di bagian yudikatif, tapi pengacara juga penegak hukum, tapi itu kan di luar. Dia lebih merdeka, tapi secara materi kan dia tidak ditopang siapapun gitu. Bagaimana eksis juga melakukan pekerjaan? Kalau yang tiga ini kan ya mereka enjoy karena sudah di dapurnya gempul gitu loh. Yang pasti gini, masing-masing ya. Polisi ada Undang-Undang 2022, jaksa juga 2001 atau 2022 undang-undangnya. Lalu ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, lalu ada juga Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003. Semuanya diakomodir undang-undang. Nah bedanya, polisi punya instrumen kekuasaan, jaksa punya instrumen kekuasaan, hakim juga kekuasaannya lebih besar ya, karena yudikatif. Kalau advokat itu kekuasaannya hanya sebatas organisasinya aja. Dan advokat ini memang ya, terus terang, organisasi yang didirikan itu tidak bisa kompak. Karena kenapa? Contoh begini, dalam kasus perdata, itu kan yang berperkara adalah penggugat lawan tergugat. Benar kan? Ya. Nah, masing-masing ini kan memberikan kuasa. Secara kode etik profesi memang sesama rekan sejawat harus saling menghargai, baik dari berkomunikasi maupun berpraktek. Tapi pada faktanya kan akhirnya kepentingan klien masing-masing lah yang mendominasi bagaimana seorang advokat bersikap. Itu dalam kasus perdata ataupun kasus-kasus yang bukan pidana. Kalau di kasus pidana, kayak contoh, kemarin ini kan kalau bisa dibilang kasusnya Pak Ferdi Sambo ini kan spektakuler. Ya, kenapa? Ternyata penegak hukumnya itu bukan hanya polisi dan jaksa, tapi ada juga pengacara dari keluarga almarhum. Nah ini kan kami juga akhirnya berseberangan dengan pendapat hukum ataupun langkah-langkah hukum daripada tim penasihat hukumnya Ferdi Sambo, tim penasihat hukumnya Putri Chandrawati, dan tim penasihat hukumnya Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Walaupun yang anehnya ternyata tim penasihat hukumnya Joshua sangat memberikan jalan yang besar untuk tim penasihat hukumnya Richard Eliezer. Pada saat itu Roni Talapesi, mohon maaf ya, itu dicurigai oleh netizen. Saya yang dari awal selalu mengkampanyekan kalian jangan melakukan judgement terhadap Roni Talapesi karena dia menggantikan si Kribo itu, siapa namanya, Deo Lipa. Langsung kalian anggap ini hal yang mencurigakan. Kalian belum tahu siapa dia, berikan kesempatan dulu. Saya yakin kalau diberikan kesempatan Roni Talapesi bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Saya yang pasang badan pada saat itu di awal, nanti boleh tanya Bang Roni. Nah akhirnya kan benar, ternyata yang dalam tanda petik tidak cuap-cuap, kalem-kalem aja, ternyata kerjanya lebih optimal gitu ya. Ini pendapat hukum saya. Nah di situ saya lihat bahwa ada potensi-potensi kepentingan antar sesama advokat, sehingga walaupun ada satu organisasi advokat atau beberapa organisasi advokat, pada implementasinya memungkinkan advokat itu tidak satu pandangan dalam sikap gitu ya. Nah, makanya advokat itu sebagai caturwangsa penegak hukum berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2003 tetap tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaannya itu hanya sebatas pada dirinya, timnya, dan juga undang-undang, dan juga atau mungkin firma hukumnya dia, atau mungkin organisasi advokatnya apakah mendukung dia atau tidak ketika ada upaya-upaya yang di luar dari hukum acara sebagaimana mestinya. Seperti contoh ya, ada juga kadang-kadang advokat mau dikriminalisasi karena dia melakukan tugasnya ya, mungkin tugasnya yang baik dan benar ini sesuai dengan kode etik profesi itu mengancam gagalnya suatu kasus gitu, yang diduga ada potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapan kasus tersebut gitu loh, ataupun melanggar norma-norma hukum yang sebagaimana mestinya. Kadang ada juga, walaupun ada juga advokat yang dalam tanda petik ya brengsek gitu loh. Dalam arti kenapa? Udah tahu kliennya salah, diajarin yang nggak benar.
Nah kalau ini kan juga nggak benar juga, nggak boleh dong. Ya. Karena kan sebenarnya tugas dan tanggung jawab kita apa sih? Membela hak hukum klien kita sesuai norma dan kaidah hukum yang berlaku. Jangan juga kita ajarin yang nggak benar gitu loh. Ya. Kayak contoh, kita ajarin nanti bilang aja kamu begini, kamu nggak ada di sini. Atau nggak, nanti bilang aja kamu kecelakaan gitu ya, terus dirawat di rumah sakit mana gitu kan. Ada itu yang begitu kan? Ya. Jangan begitu juga. Kalau begitu ya saya setuju bahwa memang harus ditindak advokatnya. Tapi kalau kita membela klien kita dengan benar, ya, tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa ada tipu-tipu, ya saya pikir kalau ini dikriminalisasi ya, saya juga mungkin siap untuk berhadapan dengan penegak hukum yang manapun gitu. Karena pada dasar advokat gak punya kekuasaan. Kalau polisi kan dia ada struktur tuh, sampai jenderal bintang 4. Kadang-kadang kalau menyidik satu kasus, bukan timnya aja, kalau dibutuhkan dia bisa nerjunin BRIMO. Ya. Dia bisa nerjunin Jatan Ras, sama jaksa juga. Ya. Bukan unitnya dia yang nanganin penyelidikan atau penyidikan. Kalau kurang personel dia bisa panggil yang lain. Ya. Nah kalau advokat punya apa? Nggak ada. Nah tapi beruntungnya saat ini advokat ya didukung dengan kemajuan zaman. Oke. Apa itu? Media sosial. Sosial kontrol melalui media sosial. Oke. Ini senjata yang lebih mematikan daripada nuklir nih.